Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang dalam acara Sarapan Sabda bersama saya, Pak Saparman. Sarapan kita pada pagi hari ini diambil dari Matius 25 ayat 31 sampai dengan 46. Demikian firman Tuhan. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan Ia akan memisahkan mereka orang daripada seorang. Sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Nyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Nyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani Engkau?" Maka Ia akan menjawab kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Mereka ini akan masuk tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, peristiwa ini jelas terjadi nanti pada waktu Yesus datang di bumi. Ceritanya di bumi itu tadi ya. Jadi pada waktu Dia datang dengan kemuliaannya di tahtanya, tahta kemuliaan bersama malaikat-malaikat. Nah, sebetulnya ada orang kudus yaitu gereja, tapi tidak dijelaskan di sini. Dia memisahkan bangsa-bangsa. Ingat, yang diadili ini bangsa-bangsa yang masih hidup sama seperti kita sekarang. Dipisahkan, tidak ada lagi nanti satu bangsa Inggris, bangsa Indonesia, bangsa mana, tidak ada seperti ya. Tapi pribadi-pribadi itu dibagi menjadi dua, nanti dua kelompok. Yang satu domba sebelah kanan, yang satu apa tadi? Yang satu kambing sebelah kiri, yang satu ini saudaraku yang hina. Jadi seperti itu, saudaraku yang hina. Nah, ini ya. Nah, kalau begitu, domba itu siapa? Kambing itu siapa? Saudaraku yang hina itu siapa?
Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Tapi ingat, ini nanti ya, zaman nanti. Nah, kalau saudara Yesus, ya siapa itu? Yudas, ada satu ya, Yakobus, satu lagi ada wanita, ya, ya itu sudah mati, pasti bukan saudara anak 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 Maria yang lain ya. Yesus yang tertua, kemudian Yusuf dan Maria punya anak, pasti bukan itu karena ini di masa depan. Nah, siapa itu? Ada yang berpikiran itu orang percaya. Nah, kalau orang percaya, siapa domba? Dombanya itu siapa? Orang yang hina itu siapa? Saudara Yesus itu siapa? Ini saudara Yesus ya. Saudara Yesus ini siapa? Nah, yang masuk akal adalah ada yang berpikir itu hamba-hamba Tuhan. Memang ada ya, ayat-ayat lain mengatakan kalau memberi sesuatu kepada hamba Tuhan secangkir air pun diganti, akan seperti itu, akan mendapat pahala seperti Nabi kalau membantu Nabi, kalau membantu Rasul yang mendapat bagian seperti Rasul dan selanjutnya. Itu tapi bukan dalam ayat ini. Ayat ini jelas terjadi di masa depan. Yang mungkin saudara Yesus adalah saudara setanah air, yaitu orang Israel. Tapi orang Israel pada waktu itu ya, bukan pada waktu sekarang. Pada waktu itu orang Israel banyak yang bertobat. Dan mereka sesuai dengan janji Tuhan dan kitab Ulangan 30 itu, mereka akan kembali ke negerinya. Nah, ini jadi ramai sekali dunia. Jadi dunia nanti terpisah, yang ikut membela Israel atau yang melawan Israel. Tapi maaf ya, ini nanti, zaman nanti, waktu Yesus datang kembali itu yang menjelang itu ya, menjelang kerajaannya itu. Jadi domba adalah orang-orang percaya pada waktu itu. Israel juga Israel yang percaya pada waktu itu. Sehingga terjadilah perang yang ramai sekali. Akan menghancurkan Israel dan membela Israel. Tapi lagi-lagi Israel pada waktu itu, karena Tuhan menjanjikan bahwa Tuhan akan mendirikan kerajaannya, kerajaan dari keturunan Daud, rajanya yaitu Tuhan Yesus, dibuktikan oleh Matius. Jadi nanti, bukan sekarang, nanti banyak orang Israel bertobat. Pada datang pertama banyak orang Israel menolak ya. Tapi sekarang juga banyak orang Israel menolak. Nanti pertobatan luar biasa bangsa Israel. Nah, itulah saudara Yesus yang paling hina. Itu dikeroyok oleh kambing-kambing. Tapi domba-domba menolong saudara yang hina ini. Nah, kemudian kalau kita lihat itu, kita lihat berikutnya itu ya, ini domba, ini kambing. Domba ini akan masuk ke dalam kerajaan ke sana. Sedangkan kambing akan dihukum ke dalam api kekal. Nah, kerajaan itu jelas sekali adalah kerajaan Yesus menjadi raja di bumi. Di sanalah orang-orang percaya waktu itu masuk ke dalam kerajaannya. Orang hidup yang masih hidup ya. Yesus memimpin mereka sebagai raja. Orang percaya yang sekarang, Bapak Ibu Saudara sekarang, jemaat ikut juga memerintah di sana. Sehingga kekekalan dimulai, belum ya, baru dimulai itu kerajaan di mana orang-orang yang percaya, yang menolong saudara Yesus masuk ke dalam kerajaan yang dijanjikan oleh Tuhan kepada Daud. Rajanya Yesus yang diperintah adalah domba-domba dan saudaranya tadi masuk di sana. Mulailah kekekalan, tapi belum ya. Sesudah itu baru langit baru dan bumi baru. Jadi itu
arti teks itu. Nah, penerapannya gimana bagi kita? Penerapannya jelas sekali, sama seperti tadi yang dikatakan, menolong hamba-hamba Tuhan, menolong para guru-guru sekolah minggu, menolong orang-orang yang mengajar Bapak Ibu Saudara firman Tuhan, menolong mereka penginjil-penginjil yang bekerja di daerah-daerah yang sulit. Mari kita tolong mereka, kita doakan, mungkin juga kita sokong supaya mereka hidup berkecukupan untuk memusatkan pikirannya dalam pekerjaan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur bahwa pada akhirnya Engkau datang mendirikan kerajaan di bumi ini, dan kami jemaat-Mu ikut bersama-sama Engkau memerintah. Terima kasih Tuhan atas hari yang mulia itu. Masa yang mulia itu yang kemudian disambung dengan langit baru, bumi baru, kekal selama-lamanya. Terima kasih atas pengharapan yang luar biasa itu. Sementara itu kami yang di bumi ini Tuhan, kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang telah Engkau pilih. Gembala-gembala sidang yang Tuhan pilih mengembalakan umat-Mu. Para penginjil yang Kau pilih memberitakan kabar baik kepada orang-orang yang belum pernah mendengar di daerah-daerah yang terpencil. Oh Tuhan, kami mohon perlindungan untuk mereka. Juga gerakkanlah hati kami untuk menolong mereka yang kekurangan di gereja, yang di desa-desa maupun di pelosok-pelosok, yang berkumpul bukan saja dengan jemaat bersama-sama mereka menghadapi hidup di dalam kekurangan. Oh Tuhan, kiranya Tuhan menggerakkan kami juga ikut ambil bagian dalam menolong, mengebarkan Injil ini. Terima kasih Tuhan, biarlah hari ini kami sadar perlu menolong saudara Yesus, hamba-hamba Tuhan yang sedang melayani sekarang ini. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara, masih COVID belum selesai, jadi mari kita mengikuti prokes, pakai masker, jaga jarak, jauhi kerumunan, dan kurangi mobilitas, sering cuci tangan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara telah mengikuti acara Sarapan Sabda. Jikalau ada kritik atau saran, silakan menghubungi kami. Ini ya. Jadi kalau ibu-ibu punya kritik supaya acara kita lebih baik lagi atau ingin kontak, silakan hubungi kami dengan WA Saparman 0818979114 atau kirim email saparman2021@gmail.com. Terima kasih, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan memberkati. Amin.